Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Seru Ministry. Saya Peter Chin dari Gereja Tagas sebagai pemimpin acara pada pagi ini. Dan lagu istimewa nanti akan disampaikan oleh Brili Van dan Pastor Elwin Motibi sebagai pengkhotbah kita pada pagi ini. Mari kita subscribe channel ini supaya kita tidak terlepas video-video yang akan datang. Dan jangan lupa like dan share supaya rekan-rekan kita dapat menonton bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih atas Sabat yang indahmu ini Bapa. Pada saat ini Bapa, kami akan memulakan kebaktian kami Bapa. Biarlah Tuhan terus berserta dengan kami, supaya acara kami pada pagi ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati pembicara kami pada pagi ini Bapa, biarlah apa saja yang disampaikan itu menurut kehendak-Mu Bapa. Begitu juga kami, para pendengar, biarlah apa saja yang kami dengar dapat menjadi panduan dalam kehidupan kami, sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, mendengar doa ini dan mengampuni segala dosa kami. Semuanya kami serah dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus,
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih karena Anda memilih untuk menonton channel YouTube Seru Ministry pada Sabat hari ini. Untuk pengetahuan saudara dan saudari semuanya, channel YouTube Seru Ministry ini merupakan channel YouTube yang baru daripada Media Wilayah 2. Oleh karena channel yang lalu, yaitu Lisih Ministry, oleh karena beberapa sebab kami harus menutup channel itu dan kami telah membuka satu channel yang baru, yaitu channel YouTube Seru Ministry. Maka dengan itu kami daripada pelayanan media Gereja Seventh-day Adventist Wilayah 2 Kota Marudu, bagi pihak channel YouTube Seru Ministry memohon agar Anda boleh menyokong pelayanan kami dengan menekan butang subscribe yang ada di bawah ini, supaya Anda juga secara tidak langsung menyokong pelayanan digital ataupun pelayanan media Wilayah 2 Gereja Seventh-day Adventist. Dan kalau Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk tekan butang like dan bolehlah untuk mengongsikan video ini dengan menentang butang share kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat di luar ataupun sahabat-sahabat Anda melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, ataupun apa sahaja alat media yang boleh digunakan. Dan jangan lupa untuk menekan butang lonceng di bawah supaya Anda tidak akan ketinggalan video-video baru daripada kami dan Anda juga boleh menikmatinya bersama-sama. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada Sabat hari ini, saya akan membawakan satu khotbah atau pelajaran dengan tajuk hak dan tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sejak bulan Mac yang lalu, negara kita Malaysia dilanda dengan satu peristiwa yang mencemaskan, keadaan yang mencemaskan. Dan bukan hanya Malaysia, seluruh dunia dilanda dengan keadaan yang mencemaskan ini, yaitu satu keadaan di mana virus corona menyerang seluruh dunia dan juga menyerang kita di Malaysia. Sejak Mac yang lalu, Malaysia merupakan antara negara di Asia Tenggara yang memiliki kes aktif virus corona ataupun COVID-19 ini yang paling tinggi di Asia Tenggara. Sehingga telah memaksakan pemerintah kita untuk melakukan satu tindakan supaya virus ini boleh dibendung daripada terus merebak, khususnya di negara kita, Malaysia. Sehingga satu sistem telah diperkenalkan oleh pemerintah kita, yaitu yang kita sebut sebagai PKP, ataupun secara nama penuhnya Perintah Kawalan Pergerakan. Nah, sejak Mac yang lalu kita sudah melalui 4 fasa PKP, yaitu PKP fasa yang pertama, PKP fasa yang kedua, PKP fasa yang ketiga, dan PKPB, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat fasa yang keempat dan berakhir pada 9 Jun yang lalu. Pada saat ini, 11 Julai 2020, kita sedang berada di fasa yang kelima, yaitu PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Syukur
Terima kasih dengan kepatuhan rakyat Malaysia. Terima kasih dengan dedikasi para frontliners. Terima kasih dengan kebijaksanaan pemimpin kita di Malaysia ini, sehingga pada Mac yang lalu, Malaysia merupakan negara case aktif yang paling tinggi di Asia Tenggara. Tetapi pada saat ini, para pakar menyatakan bahwa Malaysia merupakan negara antara negara yang paling selamat didiami di dunia ini. Bukan hanya di Asia Tenggara, tapi di dunia ini. Kita terus doakan supaya Malaysia, bahkan seluruh dunia akan dapat menang daripada COVID-19 ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa saya ceritakan kisah yang kita semua sudah tahu sebenarnya? Nah, kalau kita perhatikan, peristiwa seluruh dunia ataupun peristiwa negara Malaysia berhadapan dengan COVID-19. Ada pelajaran rohani yang kita boleh pelajari daripada peristiwa yang mencemaskan ini. Situasi kita yang sedang berhadapan dengan COVID-19 ini menggambarkan situasi kita sebagai umat Tuhan dalam membendung ataupun melawan dosa dalam kehidupan rohani kita. Saya ambil COVID-19 ini sebagai lambang terhadap dosa dalam kehidupan rohani kita manusia. Mengapa? Ada beberapa persamaan daripada COVID-19 dan juga dosa. COVID-19 sudah berada di seluruh dunia pada saat ini. Sehingga pakar mengatakan bahwa ianya adalah virus yang pandemik dan ianya juga sama seperti dosa. Di dalam Roma 5 ayat 12, dosa itu sudah menjalar ke semua orang. Seluruh dunia sudah dicemari dengan dosa. COVID-19, seluruh dunia terkena impaknya. Dosa, seluruh bumi juga terkena impaknya. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kedua-dua COVID-19 dan juga dosa ini sama-sama adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. COVID-19 merupakan virus yang boleh mendatangkan, maaf kata, kematian dalam kehidupan kita. Tetapi dengan cara perawatan yang betul, dengan obat yang betul, yang boleh meningkatkan antibodi kita, kita boleh melawan virus itu sehingga kematian tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan dosa. Dosa adalah sesuatu yang sangat mematikan. Tetapi dengan iman yang kuat, kita akan dapat melawan dosa itu walau sekuat apapun dosa itu. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi yang indahnya adalah di bagian akhir dari ayat ini. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Memang dosa itu mematikan. Namun iman yang kuat mendatangkan penurutan. Dan penurutan yang setia kepada Tuhan mendatangkan kasih karunia. Dan karunia Allah itu adalah karunia hidup kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, persamaan yang ketiga, cara penyebarannya. Cara penyebaran COVID-19 hampir sama dengan cara penyebaran dosa dalam kehidupan rohani kita. Ada beberapa cara COVID-19 ini disebarkan. Yang pertama, dengan cara sentuhan, ataupun lebih kita kenal dengan secara fisikal. Dan yang kedua, dengan cara udara, ataupun lebih kepada alamiah, yang kita sebenarnya tidak sadar, tanpa kita sadar. Nah, menyentuh individu, ataupun benda yang tercemar dengan virus corona, akan membuatkan kita mendapatkan jangkitan. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Menyentuh dalam arti kata memegang ataupun berpegang teguh dengan kehidupan yang penuh dengan dosa. Cara hidup, gaya hidup yang penuh dengan dosa akan membuatkan kita terus-menerus berada dalam lautan dosa. Bayangkan kalau kita melepas seperti kita tidak menyentuh
orang-orang yang terkena corona ataupun benda-benda yang dicemari dengan coronavirus ini. Kita tidak akan terjangkiti, begitu juga dengan dosa. Kalau kita melepaskan gaya hidup, cara hidup yang penuh dengan dosa, kita tidak akan terus jatuh ke dalam dosa. Dan yang kedua, mendekati mereka yang berdosa boleh mempengaruhi kita untuk terikut melakukan dosa. Walaupun mungkin tidak semestinya, tetapi kemungkinannya sangat besar. Berada dekat dengan orang yang dijangkiti dengan virus corona, kemungkinan untuk kita dijangkiti virus ini sangat besar. Walaupun mungkin tidak semestinya, tapi ianya sama besar, sangat besar. Begitu juga dengan keadaan ketika kita berhadapan dengan orang ataupun keadaan yang berdosa. Bila kita mendekatinya, kemungkinan untuk kita melakukan dosa juga sangat tinggi. Roma 6 ayat 12 mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ketika dosa menguasai hidup kita, kita tidak dapat mengontrol kehidupan kita. Karena kita mau terus-menerus mengikuti keinginan daging, keinginan dosa itu. Itu sebabnya dosa harus jangan berkuasa lagi dalam tubuh kita. Yang keempat, persamaan yang keempat adalah cara pencegahannya. Bagaimana kita mencegah supaya virus corona itu tidak terus merebak? Ada beberapa cara. Yang pertama, dengan penjarakan sosial. Menjarakkan diri 1 meter ataupun lebih dengan orang ataupun beberapa keadaan yang boleh menjangkitkan kita dengan COVID-19 ini, boleh membendung penularan COVID-19 ini. Begitu juga halnya dengan dosa. Menjauhkan diri daripada benda atau individu yang boleh membawa kita terus ke dalam dosa, boleh menghindarkan kita daripada terus berdosa. Bayangkan kita menjauhkan diri daripada tempat-tempat yang mungkin boleh membuatkan kita berdosa, kita akan terhindar daripada dosa. Tetapi kalau kita dengan sengaja pergi ke tempat-tempat yang boleh membuatkan kita berdosa, itu sama seperti kita pergi untuk meminta jangkitan virus corona daripada orang-orang yang sedang dijangkiti dengan virus corona. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang kedua, bagaimana kita boleh mengelak daripada terjangkiti virus corona? Kita harus mengelak untuk berada di tempat yang memiliki ramai orang. Mengelak berada di tempat yang ramai boleh meminimumkan jangkitan COVID-19. Mengelak berada di tempat-tempat keramaian seperti klub malam, tempat perjudian, dan juga kegiatan-kegiatan yang tidak baik boleh menghindar kita daripada melakukan dosa. 1 Korintus 6 ayat 18 bagian E. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan, maafkan saya, dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Itu sebabnya kita harus menghindar daripada tempat-tempat yang boleh membuatkan kita melakukan dosa. Dan yang ketiga, cara kita untuk menghindar daripada dijangkiti virus corona ini, kita harus sentiasa menggunakan face mask ataupun penutup muka dan juga hand sanitizer ataupun pembasmi kuman. Dalam arti kata lain, kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan tangan kita harus dijaga, kebersihan udara yang kita hirup itu harus dijaga supaya kita tidak dijangkiti oleh kuman-kuman daripada virus corona ini. Sama juga halnya dengan dosa. Ketika kita menjaga percakapan kita yang dipenuhi dengan kata-kata yang tidak baik, dan ketika kita menjaga tangan kita daripada melakukan perbuatan yang tidak baik, maka kita akan terhindar
daripada kemungkinan untuk melakukan dosa. 1 Korintus 8 ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ketika mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang menyakitkan hati saudara-saudara kita, ketika tangan dan tindakan kita mengeluarkan perbuatan yang tidak baik, yang menyakitkan hati saudara-saudara kita, kita sebenarnya sedang berdosa kepada Kristus. Saudara, keadaan umat manusia di dunia sekarang ini yang sedang bergelut dengan untuk membendung penularan COVID-19 ini, seperti juga keadaan di mana kita sebagai umat-umat Tuhan sedang bergelut untuk membendung, berjuang supaya tidak dijangkiti oleh virus dosa ini. Tetapi ada bermacam-macam cara manusia menanggapi virus corona di dunia ini. Saya coba untuk simpulkan kepada 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah ada orang ketika berhadapan dengan virus corona, mereka takut sehingga itu menimbulkan rasa cemas dalam diri mereka. Kelompok yang kedua ada yang takut, namun mereka percaya dengan kemampuan para dokter, para juru rawat yang merawat mereka, para pakar, sehingga mereka juga harus hidup secara berhati-hati, sehingga ketakutan mereka itu dapat mereka tutupi. Yang ketiga, ada juga orang-orang yang langsung tidak peduli dengan kewujudan COVID-19. Mereka tidak peduli betapa bahayanya virus ini. Dan yang keempat, mereka tahu, mereka peduli, tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka tidak diberikan info bagaimana untuk mencegah membendung COVID-19 ini. Nah, cara umat manusia berhadapan dengan COVID-19 ini boleh kita gambarkan juga dengan bagaimana cara umat Tuhan berhadapan dengan dosa. Yang pertama, ketika berhadapan dengan dosa, umat-umat Tuhan ada yang takut sehingga menimbulkan rasa cemas. Dan terkadang rasa cemas ini memakan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak tahu hendak kemana. Ada juga yang kedua, takut, namun mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, sehingga mereka dapat tetap kekal sebagai umat-umat Tuhan. Inilah yang terbaik. Ada juga yang ketiga, kelompok-kelompok orang yang langsung tidak peduli dengan dosa. Mereka tidak peduli pun dengan hidup rohani. Dan hal ini yang perlu diubah, saudara-saudara. Dan yang keempat, mereka tahu mengenai dosa, namun mereka buntu, tidak tahu hendak kemana. Inilah fokus kita, supaya mereka juga akan terselamat daripada dosa. Kita sekarang ini hidup dalam keadaan dunia yang sedang bergelut dengan virus corona. Sedikit kelekaan, sedikit kecuaian akan membuatkan kita terjangkiti dengan virus ini. Namun kabar baiknya adalah, walaupun ianya mematikan, kita masih mempunyai peluang untuk diselamatkan. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kita sekarang ini hidup dalam keadaan dunia yang penuh dengan dosa. Sedikit kelekaan, sedikit kecuaian akan membuatkan kita jatuh ke dalam dosa. Namun kabar baiknya adalah, Yesus sudah mati di kayu salib. Dosa sudah dikalahkan. Sekarang kita hanya perlu memastikan hidup kita ini adalah hidup yang bersih tanpa dosa. Bagaimana supaya kita boleh bersih tanpa dosa? Bagaimana supaya kita boleh bersih tanpa virus corona? Ada 3 kata kunci dalam memerangi COVID-19 ataupun virus corona ini. Yang pertama adalah kuarantin. Yang kedua adalah rawatan. Dan yang ketiga adalah pencegahan. 3 kata kunci ini juga kita boleh gunakan dalam melawan dosa. Kuarantin, termasuklah istilah yang kita selalu dengar. Stay at home, tetap tinggal dalam rumah. Bermaksud kita diasingkan daripada masyarakat yang lain. Tujuannya ada 2. Yang pertama,
supaya kita tidak dijangkiti oleh orang-orang ataupun keadaan yang membawa virus corona. Dan tujuan yang kedua adalah kalau seandainya kita memiliki virus itu, kita tidak akan menjangkiti orang lain terhadap virus itu. Begitu juga halnya dalam melawan dosa. Dalam kehidupan rohani kita perlu mengkuarantinkan diri kita. Dalam arti kata, kita perlu mengasingkan diri kita. Dalam istilah Alkitab, mengasingkan maksudnya disucikan, dibersihkan. Kita harus membersihkan diri kita untuk dua tujuan. Yang pertama, supaya kita tidak dijangkiti oleh dosa. Dan yang kedua, kita tidak mempengaruhi orang lain untuk melakukan dosa. Dan cara yang kedua, rawatan. Mereka yang dijangkiti dengan virus corona ini harus menerima rawatan daripada pakar, daripada dokter, daripada juru rawat yang bertugas. Obat yang sesuai harus diberikan agar tubuh itu tetap kuat, memiliki antibodi yang kuat supaya boleh melawan virus ini. Dalam hal merawat tubuh rohani yang dipenuhi dengan dosa ini juga, kita memerlukan bantuan daripada dokter-dokter rohani, juru rawat rohani, pakar-pakar rohani, para pastor, para elder, para diakon, para diakonis, ataupun juga seluruh anggota gereja yang boleh memberikan kita obat rohani, yaitu firman Tuhan, supaya iman kita boleh tetap kuat untuk melawan dosa itu. Kita akan dapat dirawat dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah pencegahan. Bermacam-macam cara mencegah sudah dilakukan demi membendung penularan COVID-19 ini. Dan hal yang sama kita perlu lakukan dalam mencegah dosa daripada kehidupan kita. Penjarakan sosial, artinya kita harus menjarakan diri daripada kegiatan-kegiatan yang boleh membawa kita kepada dosa. Menggunakan penutup muka, artinya kita menggunakan penutup muka rohani, agar setiap deria kita, mulut kita, hidung kita, mata kita tidak akan terpengaruh untuk melakukan dosa. Menggunakan hand sanitizer, artinya kita harus memastikan agar setiap tindakan dan perlakuan kita itu sentiasa bersih dan tidak digunakan untuk melakukan dosa. Saudaraku, untuk menang daripada COVID-19, maka kita perlu bebas sepenuhnya daripada virus ini. Begitu juga dengan dosa. Untuk menang melawan dosa, kita perlu bebas sepenuhnya daripada dosa ini. Dan untuk mencari tempat yang bebas daripada dosa, hanya ada satu tempat, yaitu surga dan juga dunia yang baru nanti. Itu sebabnya mari kita sebagai umat Tuhan menuntut hak kita. Karena kita semua itu berhak untuk tinggal di surga. Kita semua itu berhak untuk tinggal di dunia baru itu nanti. Mari kita tuntut hak kita sama Tuhan. Dan laksanakan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Tanggung jawab untuk hidup bersih, tanpa dosa di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, saya ingin sampaikan kepada kita setakat ini satu perbezaan COVID-19 dan juga dosa. COVID-19 sampai pada saat ini, para saintis belum menemukan vaksin untuk menghapuskan COVID ini. Tetapi dosa, kita memiliki vaksinnya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Persoalannya, apakah kita mau mengambil vaksin itu? Saudaraku, satu perbezaan di antara COVID-19 dan juga dosa. COVID-19, sehingga pada saat ini, para saintis masih belum dapat menemukan vaksin untuk menghapuskan virus COVID-19. Kita doakan dalam masa terdekat supaya vaksin untuk COVID-19 ini dapat ditemukan. Tetapi dosa saat ini
kita memiliki vaksinnya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita boleh bebas daripada dosa ketika kita datang, pergi, berjumpa, datang, dekat kepada Yesus Kristus. Tapi kita tidak akan dapat hilang daripada dosa kalau kita tidak pergi mencari Yesus Kristus. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan mencari hak kita dan melakukan tanggung jawab kita, hidup bersih tanpa dosa, dengan selalu menyuntik vaksin-vaksin rohani daripada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya akhiri khotbah ini dengan satu ayat untuk kita renungkan bersama-sama dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-20. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudaraku, saya mau baca ayat ini bukan seperti seolah-olah hanya Anda, tapi saya mau baca ayat ini dengan cara biarlah kita semua yang sepatutnya merenungkan ayat ini. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita semua bersama-sama, Anda dan saya, sedar dan bertobat, supaya dosa kita masing-masing dihapuskan, agar Tuhan boleh mendatangkan waktu kelegaan untuk kita dan mengutus Yesus Kristus yang memang dari semula diperuntukkan untuk kita, bagi kita sebagai Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang di surga, terpuji nama Tuhan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami sebagai umat Tuhan memiliki hak untuk tinggal di surga bersama Tuhan. Dan kami memiliki tanggung jawab untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kami, hamba yang berbicara, dan para penonton yang sedang menonton pada saat ini. Agar kami diberkati oleh Tuhan, kami boleh hidup dengan melaksanakan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan. Hidup bersih dan suci di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menuntut hak kami untuk tinggal di surga dan dunia baru bersama-sama dengan Tuhan pada saat Tuhan datang untuk kali yang kedua nantinya. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan juga sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan terima kasih juga ya Tuhan, karena pada saat ini juga kami berdoa untuk seluruh dunia dan juga khususnya di Malaysia. Biarlah kiranya tuntunan Tuhan boleh membantu kami membantras kejahatan COVID-19 di dunia dan di negara kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.